Hari ini kita akan menyaksikan deretan kisah balas dendam yang berubah menjadi tragedi paling kelam dan tak terbayangkan. Dari persahabatan yang retak hingga hubungan yang dipenuhi kecemburuan, setiap cerita menunjukkan bagaimana emosi yang tak terkendali bisa berakhir fatal. Ada teman sekamar yang awalnya hanya bercanda, tetapi justru berujung pada jebakan mematikan di dalam sebuah sofa. Di sisi lain, ada kisah seorang mantan kekasih yang diliputi dendam dan cemburu, hingga nekat menyabotase rem sepeda motor dan menciptakan perangkap berbahaya yang mengubah segalanya dalam sekejap. Pada 9 September 2017, sebuah kawasan perumahan yang tenang di Irvine, California, tampak seperti hari-hari biasa. Suhu sore sekitar 28 derajat Celcius, langit cerah tanpa awan, dan deretan rumah dengan halaman tertata rapi menciptakan suasana yang damai. Namun di balik salah satu pintu rumah tersebut, sebuah rencana mengerikan sedang mencapai tahap akhirnya. Daniel Hurst, 45 tahun, seorang arsitek yang dikenal teliti dan perfeksionis, hidup bersama pasangannya, Alice. Dari luar, kehidupan mereka terlihat normal. Namun catatan keamanan rumah mulai menunjukkan pola mencurigakan. Seseorang secara rutin memasuki rumah saat Daniel seharusnya bekerja. Nama yang muncul berulang kali adalah Marco Enes, seorang pengemudi pengiriman berusia 41 tahun. Alih-alih bertindak spontan, Daniel memilih mengamati. Bersamaan dengan itu, ia merenovasi garasi rumahnya. Struktur beton diperkuat dengan rangka baja dan pondasi yang dibuat jauh lebih dalam dari standar bangunan rumah tinggal. Ketika kecurigaan berubah menjadi keyakinan, tragedi pun terjadi. Marco dan Alice ditemukan tewas tersembunyi di bawah lantai garasi yang baru dicor semen. Penyelidikan mengungkap bahwa seluruh konstruksi tersebut telah dipersiapkan sebagai bagian dari rencana yang matang. Di pengadilan, bukti menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan secara sengaja dan terencana, membuat Daniel akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada malam 18 Februari 2015, suasana di sebuah rumah kontrakan tipe duplex di pinggiran Columbus, Ohio tampak biasa saja. Di dalam rumah, musik, beberapa botol minuman, dan permainan video menemani tiga sahabat yang menghabiskan malam bersama. Kyle Mortz, 23 tahun, dikenal sebagai pribadi humoris yang gemar membuat lelucon ekstrim. Selama berbulan-bulan ia sering mengerjai teman sekamarnya, Mason dan Eric, bahkan merekam reaksi mereka untuk diunggah ke internet. Namun, candaan yang awalnya dianggap lucu perlahan berubah menjadi sumber rasa malu dan kemarahan. Ketika Mason dan Eric memutuskan membalas dengan menjebak Kyle menggunakan sofa lipat berkerangka baja yang beratnya diperkirakan lebih dari 40 kg, mereka mengira itu hanya lelucon biasa. Sayangnya, tindakan tersebut berakhir tragis. Kyle terjepit di dalam rangka sofa hingga kesulitan bernapas dan akhirnya kehilangan nyawa. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa batas antara candaan dan bahaya seringkali jauh lebih tipis daripada yang dibayangkan banyak orang. Pada malam 30 Mei 2017, suhu di sebuah kawasan pinggiran Texas masih berkisar 30 derajat Celcius meski hari telah gelap. Sebuah pusat kebugaran yang biasanya ramai sudah tutup, namun lampu di ruang angkat beban masih menyala. Shane Baker, 41 tahun, manajer fasilitas tersebut sedang menjalani sesi latihan rutinnya seorang diri seperti yang sering ia lakukan setelah jam operasional berakhir. Beberapa bulan sebelumnya, sebuah insiden serius melibatkan seorang pegawai perawatan dan remaja berusia 17 tahun sempat mengguncang pusat kebugaran itu. Kasus tersebut diselesaikan secara internal tanpa laporan resmi kepada polisi. Keputusan itu membuat Brad Marsh, 43 tahun, ayah korban, merasa pihak manajemen lebih memilih melindungi reputasi bisnis daripada mencari keadilan. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa Brad diam-diam mempelajari kebiasaan Shane selama berbulan-bulan. Pada malam kejadian, sebuah mesin latihan kaki yang biasa digunakan Shane diduga telah dimodifikasi. Saat menahan beban sekitar 86 kg, komponen pengunci mesin gagal berfungsi. Kehilangan keseimbangan, Shane terjatuh ke arah cermin besar yang berjarak kurang dari 1 meter di depannya. Pecahan kaca menyebabkan luka fatal di bagian leher. Rekaman CCTV, kartu akses elektronik, dan bukti forensik akhirnya mengarah kepada Brad. Meski mengaku hanya ingin memberi pelajaran, jaksa menilai tindakannya sebagai sabotase yang disengaja dan berisiko mematikan. Ia kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara.
Pada Februari 2018, sebuah kawasan perkantoran di Denver, Colorado menjalani aktivitas seperti biasa. Saat pagi hari, gedung-gedung dipenuhi karyawan yang sibuk mengejar target, namun suasana berubah sepi ketika sore menjelang. Di salah satu kantor agensi pemasaran, Naomi Shell, 33 tahun, dikenal sebagai sosok ambisius dengan karier yang terus menanjak. Namun di balik kesuksesannya, tersimpan konflik lama dengan Tilda Roek, sahabat masa kecil yang pernah bekerja bersamanya. Bertahun-tahun sebelumnya, proyek besar yang mereka kerjakan bersama justru membawa keuntungan bagi Naomi seorang diri. Sementara Naomi meraih promosi dan pengakuan, Tilda kehilangan pekerjaan, mengalami depresi berat, dan harus membangun kembali hidupnya dari nol. Pada 2017, Tilda kembali menjalin komunikasi dan perlahan memperoleh kepercayaan Naomi. Ia bahkan diberi akses masuk ke kantor tanpa pengawasan ketat. Beberapa bulan kemudian, Naomi mulai mengeluhkan tubuh yang terasa panas, gelisah, dan sulit berkonsentrasi. Gejala tersebut semakin memburuk hingga suatu pagi ia tiba-tiba pingsan di area kerja. Dokter menemukan tanda-tanda sindrom serotonin yang parah, kondisi medis berbahaya akibat kadar serotonin yang terlalu tinggi dalam tubuh. Investigasi kemudian mengarah pada bubuk protein yang biasa dikonsumsi Naomi setiap hari. Hasil laboratorium menunjukkan adanya senyawa tambahan yang berpotensi memicu reaksi fatal ketika bercampur dengan obat antidepresan yang sedang dikonsumsinya. Meski Tilda menjadi orang yang paling dicurigai, kurangnya bukti langsung membuat kasus ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Pada 22 Januari 2018, sebuah kawasan perumahan yang tenang di Killeen, Texas, diselimuti udara musim dingin dengan suhu sekitar 12 derajat Celcius. Jalanan tampak lengang, sementara sebagian besar warga menghabiskan sore hari di dalam rumah. Di salah satu hunian tersebut tinggal Kapten Elias Rowe, 45 tahun, seorang perwira militer yang dikenal disiplin, tegas, dan terbiasa menjalani hidup dengan aturan yang ketat. Sore itu, Elias menghabiskan waktu memperbaiki peralatan taman di teras belakang. Beberapa perkakas termasuk pisau lipat serbaguna masih tertinggal di atas meja saat ia masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Victor Hale, mantan bawahannya yang menyimpan kekecewaan lama terkait laporan disiplin saat bertugas, datang tanpa pemberitahuan. Rekaman keamanan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pertemuan tersebut segera berubah menjadi adu mulut yang memanas. Keduanya terlibat perkelahian di area teras hingga sejumlah peralatan terjatuh ke lantai. Dalam pergumulan jarak dekat itu, sebuah pisau lipat diduga berpindah tangan sebelum akhirnya melukai Elias. Luka tusuk yang mengenai bagian perut menyebabkan pendarahan internal hebat dan membuatnya kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Meski petugas medis segera datang, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Analisis forensik, rekaman kamera, serta data komunikasi mengungkap bahwa insiden tersebut bukan pembunuhan yang direncanakan dengan senjata yang dibawa dari luar, melainkan pertikaian yang berkembang menjadi tragedi. Victor Hale akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara atas kematian mantan atasannya tersebut. Pada 3 Agustus 2017, kawasan perumahan di Topeka, Kansas dilanda cuaca panas dengan suhu mencapai sekitar 33 derajat Celcius. Di tengah teriknya matahari, Bendix, 42 tahun, menjalani rutinitas akhir pekannya dengan memotong rumput halaman rumah. Ia dikenal sebagai pribadi disiplin, tenang, dan selalu melakukan segala sesuatu secara teratur. Namun, di balik ketenangan lingkungan itu, tersimpan konflik berkepanjangan dengan tetangganya, Garrett Lyle, 38 tahun. Perselisihan mereka bermula dari keluhan Bendix mengenai kendaraan yang sering melaju kencang di lingkungan tersebut. Seiring waktu, hubungan keduanya semakin memburuk dan beberapa kali memerlukan campur tangan polisi. Saat Bendix bekerja, Garrett diduga menukar teko air minum berkapasitas hampir 4 liter selalu tersedia di beranda rumah Bendix dengan yang berisi campuran air dan cairan anti beku yang mengandung etilen glikol yang tidak berwarna dan memiliki rasa manis. Tak lama setelah meminumnya, Bendix mulai kehilangan keseimbangan, mengalami gangguan saraf, lalu pingsan. Meski sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit, racun tersebut menyebabkan kerusakan organ serius, termasuk gagal ginjal akut. Rekaman kamera pengawas, hasil laboratorium, dan bukti pembelian cairan anti beku akhirnya mengungkap dugaan perencanaan matang di balik kejadian tragis itu. Garrett kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.